Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mengkonfigurasi IP address yang ada di Debian server. Nah, sebelum kita konfigurasi IP address, saya akan mengenalkan adapter dulu yang di VirtualBox karena nantinya berhubungan dengan konfigurasi di IP address. Kalian buka di setting dulu, kemudian kalian pilih yang network. Nah, di sini ada adapter ya. Nah, adapter ini untuk di VirtualBox adalah sebuah fitur yang ada aplikasi di VirtualBox yang memungkinkan nantinya mesin virtual memiliki LAN card masing-masing lah. Ibaratkan kalau di PC realnya ya ini sebagai LAN cardnya. Nah, kemudian di sini ada pilihannya nih. Nah, ini kalian harus tahu nih di sini. Yang pertama kita bahas dari NAT dulu deh. Nah, untuk mengaktifkan LAN cardnya kalau di VirtualBox berarti di enable. Berarti kalau nggak mau diaktifkan di disable. Di sini di VirtualBox ada 4 adapter. Nah, sekarang kita aktifkan LAN card satunya atau adapter satunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang NAT. Nah, NAT di sini adalah singkatan dari ya Network Address Translation ya. Yaitu fungsinya untuk mengubah IP lokal atau private menjadi IP public atau sebaliknya. Kemudian ada bridge adapter. Nah, bridge adapter ini untuk menghubungkan OS virtual dengan perangkat real atau perangkat nyata dengan menggunakan LAN card pada PC host seperti realnya. Jadi bridge adapter ini nantinya akan menginduk pada LAN card yang ada pada PC host kita. Tergantung kita connect-nya nantinya wireless atau Ethernet. Dalam penggunaan adapter bridge ini harus diperhatikan yaitu tentang LAN card pada PC host mana yang ingin kita pakai ya. Mau pakai Ethernet berarti nanti menggunakan kabel ya, atau connect itu laptop kalian menggunakan wireless. Nah, itu tergantung. Selanjutnya ada internal network. Internal network ini fungsinya untuk menghubungkan mesin virtual yang satu dengan mesin virtual yang lainnya. Jadi sesama yang ada di VirtualBox ini. Misalkan di sini ada server Tansa sama Debian 9. Nah, makanya nantinya untuk menghubungkan si dua server di virtual ini nanti di adapter 2 atau adapter berapanya dipilihlah internal network untuk menghubungkan mesin virtual yang sama yang ada di VirtualBox ini. Kemudian yang dipakai ada host only ya. Host only ya, kalau host only tahulah berarti sesuai dengan namanya menghubungkan perintah OS mesin dengan PC utama pada host kita. Ya berarti nantinya yang terkoneksi hanya antara virtual kita dengan PC host kita saja. Oke. Di sini saya pilih host only aja dulu, nanti bisa kita ubah kok. Nah, untuk menambahkan adapter itu posisi server kita itu dalam keadaan mati. Jadi misalkan nantinya posisi server kita dalam keadaan nyala, dia tidak bisa. Ibaratkan ya kalau di komputer kita matikan dulu untuk menambahkan LAN cardnya seperti itu. Selanjutnya kita langsung tambahkan saja. Kita pilih yang kita coba yang bridge adapter dulu ya. Saya konekinya ke WiFi wireless. Saya pilih yang bridge adapter agar IP-nya nanti dapat secara real seperti yang ada di laptop saya. Terus untuk medianya pakainya wireless. Oke, saya jalankan VirtualBox saya. Oke, untuk masuk ke petnya konfigurasi IP,
kita harus masuk sebagai user root ya. Harus masuk sebagai user root dulu. Nah, selanjutnya untuk masuk ke path-nya interface, sintaknya itu adalah pertama nano /etc /network /interface. Interface pakai S belakangnya. Sama, nano itu kan kita di perintah dasar nano itu buat text editor ya. Kemudian kita enter. Nah, kita udah berada di path-nya interface, atau nantinya bakalan kita konfigurasi IP di sini. Nah, di sini ada ifs init loopback ya. Nah, untuk menambahkan interface yang ada di adapter 1 kita, maka untuk di Debian 8 ini kita ketik perintah auto ETH0. Jadi kalau misalkan di Debian 8 masih pakai ETH0 ya untuk Ethernetnya, tapi kalau misalkan Debian 9 kalau nggak salah pakai INP lah, INPS. Kemudian ifs ETH0 init. Nah, di konfigurasi IP kan ada yang statik, ada yang dinamis, ada yang DHCP. Berarti kalau statik nantinya kita konfigurasi IP-nya itu secara manual. Tapi kalau misalkan DHCP nantinya kita bakalan mendapatkan IP-nya secara dinamik ya, dari router server. Di sini saya kan konfigurasi yang DHCP dulu. Ini DHCP. Kemudian kita save ifs ETH0 ini DHCP sesuai. Kita save. Kemudian service-nya, karena kita udah mengedit interface kita udah masukin IP-nya. Perintah selanjutnya adalah kita restart service-nya. Nggak usah OS-nya, tapi service aja yang tadi kita jalankan. Berarti apa? Perintahnya itu adalah /etc /init.d / tadi kita networking restart. Nah, bisa juga service networking restart untuk ngerestart service networknya. Kemudian di Debian 8 ini masih ada perintah atau command ifconfig ya, untuk melihat IP. Nah, di sini untuk ETH0 berarti itu menuju adapter 1 ya. Adapter 1 itu adalah ETH0. Nah, IP yang didapat di sini init address 192.168.3.146. Kenapa? Karena settingan yang ada di adapter saya, kita balik lagi. Settingan adapter saya itu untuk adapter 1 itu adalah bridge. Kemudian connect-nya saya menggunakan wireless. Maka tadi pengertian dari bridge adapter menghubungkan OS virtual dengan perangkat real atau perangkat nyata dengan menggunakan LAN card pada PC host. Jadi seperti realnya langsung yang sama dengan PC kita. Jadi kita lihat nih, misalkan di IP saya dapat IP berapa nih di laptop saya. IP config. Bedanya di Windows sama di Linux, kalau misalkan di Linux ya if config, tapi kalau misalkan di Windows IP config. Kita lihat. Nah, IP yang saya dapat itu 192.168.3.177. Kemudian yang ada di virtual saya, server yang di virtual saya itu dapat 192.168.3.146. Jadi sama ya IP-nya. Kemudian di sini saya akan nyoba saya ubah adapternya menjadi adapter NAT.
setelah kita udah ubah konfigurasi adapternya, jangan lupa untuk di service lagi, service networking restart. Kemudian kita if config. Nah, maka beda ya. Saya lihat ke atas, IP yang sebelumnya itu menggunakan IP bridge dengan IP 192.168.3.146. Kemudian saya ubah adapternya itu menggunakan NAT. Nah, IP yang didapat 10.0.2.15 ya, karena tadi NAT itu adalah singkatan dari Network Address Translation, yaitu fungsinya untuk mengubah IP lokal private menjadi IP public atau sebaliknya. Selanjutnya di sini saya akan konfigurasi IP address-nya secara statik. Maka kita balik lagi ke pad interface-nya net. Perintahnya adalah nano spasi /etc/network/interface. Nah, kita bakalan setting secara statik di interface ini IP-nya. Maka di sininya adalah statik pakai C. Nah, lanjut lagi. Maka yang pertama adalah address. Misalkan di sini saya pakai kelas A lah, 192.168.10.1. Kemudian ada netmax-nya ya. Netmax itu atau subnetmax lah. Netmax-nya di sini saya pakai yang /24, berarti 255.255.255.0. Kemudian networknya 192.168. Kalau network berarti belakangnya adalah 0. Kemudian ada apa lagi? Broadcast saya kasih 192.168.10.255 tergantung blok subnetnya. Kemudian gateway-nya itu 192.168.10.254. Saya save, bisa dengan perintah ctrl-o save, terus exit, bisa ctrl-s exit. Kemudian nanti secara default dia bakalan mau di save nggak nih yang dimodif tadi. Nah, selanjutnya setelah udah kita setting IP-nya, IP secara statik, seperti biasa kita restart service networking restart. Kemudian kita if config. Nah, IP-nya sudah berubah jadi 192.168.10.1. Kemudian kita bakalan coba lagi menggunakan yang host only ya. Kita ubah jadi host only adapter. Di sini kita restart lagi karena kita udah ngubah connect adapternya. Config. Nah, tadi fungsinya host only adalah menghubungkan mesin OS virtual dengan PC utama kita ya. Jadinya nantinya kalau misalkan host only, misalkan nge-remote servernya hanya si laptop kita aja, maka nantinya kita harus masukin IP yang ada di network kita juga. Kita klik yang open network and internet setting, atau ke control panel lah, ke network and internet, terus network connection. Kemudian kita pilih yang ini, VirtualBox host only. Nah, di sini kita masukin. Nah, tadi kan 192.168.10.1 ya untuk servernya ya. Maka di sini untuk hostnya 10.2. Tadi gateway-nya 254 ya.
Selanjutnya kita coba tes ping nih ke 192.168.10.1. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita coba tes ping yang ada di Debian server kita 192.168.10.2. Oh, ini harus ada firewallnya harus dimatikan dulu. Firewallnya. Kita matikan dulu. Kita ulangi. Nah, ini udah terhubung. Jadi firewallnya kita matikan dulu ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari konfigurasi IP address sekaligus penjelasan tentang adapternya. Untuk jika ada pertanyaan silakan komentar saja di kolom komentar. Terima kasih, semangat terus belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.